Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyuna alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis. Dalam doanya Nabi mengatakan, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amalul ladhi yuqarribuni ila hubbik. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu, cintanya Allah, wa hubba man yuhibbuk, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu, wa amalul ladhi yuqarribuni ila hubbik, dan amalan yang bisa menjadikan aku dekat dengan cintamu. Inilah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu indah, yang meminta cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya meminta cintanya Allah, tapi Nabi juga meminta agar orang-orang yang mencintai Allah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar ada amalan-amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah, itu juga dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang memang bisa diketahui dengan apa kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan apa kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kata para ulama, laisa sya'nu an tuhib, walakin asy-sya'nu an tuhab. Permasalahan ini bukan kita ngaku-ngaku bahwa kita cinta sama Allah, tapi permasalahan utamanya adalah bagaimana Anda bisa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu masalah yang paling utama, yang paling mesti dipikir oleh setiap dari kita. Pada surat Al-Imran ayat ke-31. Dalam surat Al-Imran ayat 31, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah mengatakan pada surat Al-Imran ayat 31, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan ayatnya, Bapak-bapak dan Ibu semua. Dalam surat Al-Imran 31. Ini kalau kata para ulama, ayatul mihnah. Ini ayat ujian. Ada ini juga di surat Ali Imran. Orang-orang Nasrani lebay dalam mencintai Ali Imran, keluarganya Imran, maka akhirnya hulu kepada mereka. Yahudi tidak cinta dengan keluarganya Ali Imran, maka kemudian mereka menyepelekan bahkan jahat kepada keluarga Ali Imran. Ayat ini ada dalam surat Ali Imran yang banyak bercerita tentang bagaimana kecintaan yang tepat, kecintaan yang pasti, kecintaan yang benar dan jujur. Allah mengatakan tadi, kalau kalian benar-benar cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi tujuan dari setiap orang itu agar bisa dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, itu tujuan. Ya. Karena awalnya orang-orang musyrikin, mereka mengaku bahwa mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah bilang sendiri, kalau cuma ngaku-ngaku mencintai Allah itu tak penting. Kan banyak ya
Semua orang itu kalau bikin status semuanya kan bagus-bagus. I love Allah. Ya, di baju I love Allah. Ya, salah. Ya, salah nanti diam. Salah cuek, merokok terus. I love Allah. Ya, pas waktunya puasa, nggak puasa. Ini di mana I love Allah di sebelah mana? Ya. Makanya disebut surat Al-Imran ayat 31 itu ayatul mihnah, ayat ujian. Karena setiap cinta butuh bukti. Di antara bukti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan itu adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti saat mereka orang musyrikin mengatakan aku cinta kepada Allah, Allah suruh bukti. Nah, kalau benar cinta, ikuti. Saya punya perintah, saya punya larangan, ikuti. Ternyata mereka tidak mengikutinya. Tandanya bahwa cinta mereka palsu. Ya, selama nggak bisa mengikuti apa yang Allah inginkan, cinta Anda palsu. Walaupun statusnya banyak, kaosnya banyak, gantungan kuncinya Allah, stiker di rumah Allah, kaligrafi di rumah Allah, wallpaper HP Allah. Tapi kalau nggak bisa mengikuti aturan Allah, cinta Anda palsu. Cinta Anda palsu. Karena kan itu udah jadi cium banget kan. Orang kalau mencintai seseorang itu pasti sering mengikutinya. Lihat para fans Korea, ya, yang depan sama penyanyi Korea ke artis Korea ke, pasti mereka update apa saja yang dilakukan, ngikutin vlog-vlognya, apa aja yang dilakukan, apa yang dipakai, kapan dia di Indonesia, kalau udah di Indonesia kapan konsernya, di kota mana, berapa tiketnya, diikutin semua. Itu tanda orang yang mencintai. Ya, kalau cinta sama istri suka ngikut istri, atau istri kalau cinta sama suami suka ikut suami. Tanda cintanya seperti itu. Ya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata para ulama, sesungguhnya orang yang mencintai pasti taat kepada yang dia cintai. Makanya rasa cinta yang jujur, ya, yang dapat memberikan kepada seseorang kemudahan dalam mengikuti yang dia cintai. Karena orang musyrikin tadi disuruh ikut sama Allah, disuruh mengikuti Nabi, mereka Nabi Allah. Tandanya berarti cinta mereka palsu. Yeah. Sekarang agar kita mudah sebagai manusia mengikuti apa yang Allah inginkan, menjauhi apapun yang Allah larang, itu dorongan terkuatnya apa? Cinta kita jujur sama Allah. Kalau cinta kita jujur sama Allah, mudah seluruh larangan untuk ditinggalkan, mudah seluruh perintah untuk kita kerjakan. Jadi kata kuncinya, jamaah rahimahullah, kata kuncinya adalah agar kita bisa dicintai oleh Allah, cintai Allah dengan jujur. Itu adalah kunci. Cintai Allah dengan jujur, yang tulus cinta sama Allah. Karena dengan kita cinta kepada Allah dengan jujur, dengan itu tuh kita bisa mendapatkan cintaan Allah Azza wa Jalla. Itu adalah kunci. Ya. Karena orang yang cinta itu kan pasti punya bukti. Maka cintailah Allah dengan jujur. Salah satu bukti yang sangat terlihat bagi orang yang benar-benar cinta kepada Allah Azza wa Jalla adalah ibadahnya kepada Allah baik. Perkataan yang sangat menarik ini memberikan kepada kita gambaran luar biasa tentang ibadahnya seorang hamba. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau bilang, al-qalbu fi sayrihi ila Allah Azza wa Jalla bi manzilati at-ta'if. Kata Ibnu Qayyim, hati kita nih, ya, dalam perjalanannya kepada Allah itu seperti seekor burung. Masya Allah. Hati kita dalam perjalanannya kepada Allah itu seperti seekor burung. Fal mahabbatu rasa. Rasa cinta itu seperti kepala burung. Rasa takut kepada Allah seperti satu sayapnya. Rasa harap kepada Allah seperti sayap yang lain. Ini tiga komponen. Kata
Kata Ibnu Qayyim, hati kita kepada Allah itu seperti 3 komponen ini, seperti seekor burung. Ada kepalanya dan ada 2 sayapnya. Apa itu? Mahabbah, cinta sama Allah, takut sama Allah dan berharap kepada Allah. Ibnu Qayyim, famata salimur ras wal janahan, falamma salimur ras wal janahan, jika kepala seekor burung dan kedua sayapnya sehat, aman, maka burung itu bisa terbang dengan baik. Namun, wa mata quti'a ras, mata ta'ib, namun jika seekor burung itu palanya dipotong, maka matilah burung tersebut. Dan jika salah satu sayapnya rusak, maka dia tidak bisa terbang dengan stabil. Begitulah ibadah kita kepada Allah. Kalau ibadah kita itu memiliki 3 komponen tadi, kita punya rasa cinta kepada Allah, plus rasa takut, plus rasa harap, maka ibadah kita akan baik kepada Allah. Namun, jika rasa cinta kita kepada Allah tidak ada, maka tidak akan bisa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak akan bisa. Ya. Makanya rasa cinta kita kepada Allah itu adalah komponen paling penting dalam ibadah. Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada dorongan yang paling kuat dalam ibadah melainkan cinta. Melainkan cinta itu dorongan paling kuat. Ya, mencintai sesuatu itu dorongan paling kuat. Lihat, banyak sekarang tuh orang olahraga sana kemarin. Dia capek olahraga, dia harus memberikan waktunya untuk olahraga. Tapi dia cinta dengan kesehatan. Karena dia cinta dengan kesehatan, makanya dia mau. Kita cinta dengan harta. Maka karena kita cinta dengan harta, maka kita cari jalan bagaimana kita bisa mendapatkan harta. Selama ada cinta, itulah dorongan terbesar. Makanya orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu siapa? Orang yang paling cinta kepada Allah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana entengnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan perintah. Bagaimana ringannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjauhi larangan. Kenapa? Dia cinta. Orang kalau sudah cinta diatur ke kiri, diatur ke kanan, diatur jalan-jalan, diatur diam-diam. Orang yang cinta. Ya. Tapi kalau ini tidak ada, diatur sama Allah ke kiri, dia mau ke kanan. Diatur sama Allah jalan, dia maunya berhenti. Ya. Maka jemaah rahimahullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penting dalam ibadah. Ini komponen utama. Disertai dengan rasa takut dan rasa harap. Maka Ibnu Mubarak mengatakan, beliau mengatakan, orang yang menyembah Allah hanya dengan rasa takut atau rasa takutnya jauh lebih besar, maka dia akan jadi khawarij. Siapa yang mencintai atau beribadah kepada Allah dengan rasa harap yang terlalu besar, maka dia akan jadi murji'ah. Dan siapa yang menyembah Allah hanya dengan rasa cinta saja tanpa ada khauf dan raja, maka dia jadi zindiq. Ya, khawarij ibu-ibu yang ekstrim itu, ya. Kenapa sih dia bisa ekstrim banget menghukumi orang makan riba dibilang kafir, orang berzina dibilang kafir, semua orang dibilang kafir kalau melakukan dosa besar. Kenapa? Karena rasa khaufnya kepada Allah itulah yang dipakai untuk beribadah. Seakan-akan Allah tidak punya raja, Allah tidak punya harapan untuk memaafkan orang-orang tersebut. Seakan-akan Allah tidak akan pernah membagi antara dosa besar dan dosa kecil. Ya, makanya orang-orang khawarij itu gak tega banget untuk membunuh orang. Ya, karena rasa khaufnya kepada Allah luar biasa. Ini yang mendominasi dia, akhirnya ibadahnya rusak. Sedikit dosa dibilang kafir. Ada ekstrem kirinya, murji'ah. Sebaliknya, kalau orang murji'ah itu lebih besar apa rasa. Dia bilang, orang ini kalau udah beriman, mau ngapain juga silahkan, tidak akan pernah keluar dari jalur keimanan. Mau nggak sholat boleh nggak sholat, nggak pakai kerudung boleh nggak pakai kerudung, main judi boleh, pinjol boleh. Semuanya tidak ada yang merusak keimanan. Ini lebay sisi. Ya. Dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghilangkan imannya seseorang.
Nah yang ini terlalu mendominasi rasa harapnya, yang ini terlalu mendominasi rasa takutnya. Dua-duanya nggak akan beres. Yang beres apa? Kalau roja, mahabbah dan khauf, tiga-tiganya berjalan bersamaan. Makanya itulah yang Allah Subhanahu wa taala puji tentang ibadahnya para nabi dalam surat Al-Anbiya ayat 89 dan 90. Kata Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Anbiya ayat 89 hingga 90, kata Allah, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kata Allah Subhanahu wa taala, saat Nabi Zakaria alaihissalam bermunajat kepada Allah lalu mengatakan, ya Allah, berikanlah aku keturunan, sesungguhnya Engkau yang paling baik dalam memberikan keturunan. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami ijabah permintaannya, lalu kami karuniakan kepadanya Yahya dan kami perbaiki istrinya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Kenapa Nabi Zakaria diperbaiki keluarganya? Karena Nabi Zakaria alaihissalam, beliau dan keluarganya senantiasa bergegas dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan Nabi Zakaria serta keluarganya kalau ibadah raghaban wa rahaba, antara rasa harap dan rasa cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan begitu khusyuk kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini tiga komponen utama dalam beribadah. Ya, makanya kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin ibadahnya baik. Saya ulang dulu. Kalau cinta kita kepada Allah benar, dijamin ibadahnya baik. Kalau cuma ngomong saya cinta sama Allah tapi ibadahnya nggak baik, berarti cintanya palsu. Nah, pagi hari ini, ya, saya membawa tulisan dari salah satu guru kami, itu Muhammad Syafqi hafizahullah taala, tentang bagaimana, ya, kita bisa mengembangkan rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana nih? Step apa yang mesti kita lakukan agar kita bisa memiliki rasa cinta yang begitu besar kepada Allah? Kenapa mesti kita pelajari sih pengembangan rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla? Karena kata kunci dari menggapai cintanya Allah, kita mencintai Allah dengan jujur kepada Dia. Jadi selama kita nggak cinta dengan Allah secara jujur, Allah tidak akan memberikan cintanya kepada kita. Dan ini sama dengan orang kafir yang aku cinta kepada Allah tapi nggak jujur. Maka di pagi hari ini, kita akan mempelajari kurang lebih ada 5 step atau 5 step, 5 tips, ya, agar kita bisa mengembangkan rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian rahimakumullah, jika kita memiliki rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla, apa sih yang kita dapat kalau kita memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kalau kita memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hikmah dan faedah yang pertama yang kita dapatkan bahwa kita bisa beribadah sebagaimana mestinya. Yang pertama, kita bisa beribadah sebagaimana mestinya. Ya, kita bisa beribadah sebagaimana mestinya. Kedua, kalau kita memiliki cinta kepada Allah Azza wa Jalla, ya, maka akan mudah melakukan perintah Allah. Akan mudah melakukan perintah Allah. Itu kedua. Ya, akan mudah melakukan perintah Allah. Ya. Jadi ini musyahad, ini bukti yang paling terlihat kepada orang-orang yang mencinta. Ketiga, akan mudah meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Akan mudah meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ya. Akan mudah meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ya. Nah, coba kita lihat, ya. Yang pertama, kita bisa beribadah dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua, akan mudah melakukan perintah. Oke. Silakan dilihat di diri masing-masing. Semudah apa
kita melakukan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kita? Ataukah kita masih memiliki rasa yang begitu berat dalam melakukan ibadah? Dan ini sangat bisa terukur dengan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah cinta enteng semua. Tapi kalau belum cinta berat semua. Begitu juga akan mudah meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Bagaimana diri kita di hadapan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita berat untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kesalahannya ada di rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kita kepada Allah tidak lebih besar dibanding rasa cinta kita kepada makhluk. Padahal di dalam Islam, rasa cinta kepada Allah itu yang pertama. Kita tak boleh lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Allah, Rasul, itu yang dua. Ya, ini dua hal paling penting dan ini syarat keimanan seseorang. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang dikatakan beriman hingga ia mencintai diriku lebih dari mencintai dirinya, orang tuanya, dan anak-anaknya, dan seluruh manusia. Jadi seseorang harus bisa mengedepankan Allah dan Rasulnya dibanding yang lain. Karena dengan cara itu saja baru kita bisa melakukan ibadah dengan ringan dan bahagia. Ya Allah. Kalau nggak gitu kita kayak merasa paksa gitu. Ya, kita kayak merasa paksa. Tidak dalam keadaan bahagia. Ya, tidak dalam keadaan bahagia. Padahal ibadah itu adalah sumber kebahagiaan. Karena Allah bilang pada surat An-Nahl ayat 90. Kata Allah surat An-Nahl, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl 89, Allah mengatakan, siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada 5 hal yang perlu untuk kita latih diri kita agar kita bisa memiliki rasa cinta kepada Allah yang begitu besar. Yang pertama, at-tafakkur fi ala'illahi nafsiyah, merenungkan nikmat-nikmat Allah yang berhubungan dengan jiwa dan tubuh kita. Merenungkan nikmat-nikmat Allah yang berhubungan dengan jiwa dan tubuh kita. Jadi yang paling terpenting, merenungkan nikmat-nikmat Allah yang berhubungan dengan jiwa dan tubuh kita. Ya, itu yang pertama, yaitu kita harus bertafakkur, merenungkan nikmat-nikmat Allah yang berhubungan dengan jiwa dan tubuh kita. Syekh Muhammad Syarrahi hafizahullah beliau mengatakan, "Qabla an nakhruja min arhami ummahatina, kam wahaba lana min an-ni'am wa khassana bil ala'i wa dafa'a 'an an-niqam." Sebelum kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ibu-ibu kita, cobalah lihat berapa banyak karunia yang Allah berikan kepada kita sedangkan kita masih di perut ibu kita. Betapa banyaknya nikmat khusus Allah berikan kepada Anda dan tidak diberikan kepada yang lain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita pendengaran saat selain kita ada yang tidak bisa mendengar? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penglihatan saat selain kita ada yang tidak bisa melihat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kaki, dengan itu kita berjalan, padahal selain kita ada yang tidak bisa berjalan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita tangan, padahal di antara kita ada yang tidak memiliki tangan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita akal, padahal selain kita ada yang tidak memiliki akal? Ya. Yang tadi saya sebutkan, ya, apa aja? Apa aja yang buah? Akal, tangan, kaki, pendengaran, penglihatan. Baik. Kapankah Anda
pernah berdoa minta ini semua sama Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, minta tangan dong ya Allah. Ya Allah, minta kaki ya Allah. Ya Allah, minta mata ya Allah. Ya Allah, minta telinga ya Allah. Enggak pernah kita dikasih minta itu. Tapi diberikan tidak oleh Allah, diberikan oleh Allah. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan ini harus menjadikan kita tahu bahwa yang memberikan kepada kita tanpa ada pamrih itu harus kita cintai. Iya, sekarang kita lebih. Iya. Betapa senangnya kita jika ada seorang dokter yang bisa memperbaiki salah satu dari anggota tubuh kita yang mungkin sakit. Iya. Misal contoh kecil aja, jantangan, jantangan itu kan pedes banget itu. Iya, pedes kubunya masuk. Terus kita ke dokter bersihkan diobatin sama dokter, akhirnya sembuh. Begitu bahagianya kita memuji dokter tersebut karena apa yang telah diberikan kepada kita. Ya. Dan akhirnya kita jadi senang sama dokter tersebut karena dia membantu kita. Sudah selesai sembuh, pada saat dikasih ya, ternyata pasiennya bilang, kata dokternya gratis Pak. Oh, Masya Allah. Ya, ini padahal udah sengaja nggak mau pakai BPJS, bayar sendiri. Ternyata dokternya bilang Pak, gratis Pak. Coba, kita bisa itu ambil respon foto nama dokternya. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Oh, kita siarin tuh mana itu dokter. Ya, itu hanya memberikan satu kebaikan dalam kehidupan kita dan dia nggak minta pamrih. Dan kita bisa mencintai dia dengan sejujur itu, padahal kebaikan baru satu. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Tidak akan bisa kita memberikan cinta kepada Allah yang begitu jujur. Si dokternya cuma pesan sama kita, kata dokternya, saya cuma minta satu hal. Kalau lewat di depan rumah saya, jangan klakson ya. Mudah banget. Itu kira-kira pasiennya bakal klakson gak depan rumah dokter? Enggak bakal. Dia ingat banget jasanya itu dokter. Ya udah baik. Ya, nggak usah klakson. Dia langsung jalan terus. Pokoknya jangan pernah klakson depan rumah ini. Ya, apapun keadaan. Cuma diminta itu aja. Ya, kita akan taat. Ya, siap. Gak akan saya klakson. Gak akan saya ganggu. Kenapa? Karena kita cinta sendiri. Karena kebaikan yang kepada kita. Oke, alhamdulillah ya Azza. Terus bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Padahal jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Tidak akan bertafakkur dengan apa yang Allah berikan kepada kita ini menjadikan kita cinta kepada Allah. Bukankah Allah telah mengkhususkan kita dengan seluruh apa yang Allah berikan kepada kita dibanding orang-orang lain yang tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla? Syekh ada seseorang WhatsApp ke saya menulisnya bilang, ada seseorang WhatsApp kepada saya terus bilang, ini istri saya sudah hamil 2 sampai 3 hari dan semua kehamilannya itu diiringi dengan anak yang terlihat cacat, entah tangannya, kakinya, telinganya, apa aja. Subhanallah. Tidak ada satu pun dokter yang mampu memberikan telinga. Tidak ada satu pun dokter yang bisa memberikan tangan. Tidak ada satu pun dokter yang bisa memberikannya kaki. Subhanallah. Ya. Sekarang kita dapat itu semua tanpa kita memintanya. Huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. Allah mengatakan di surat Al-Imran ayat 6, itulah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian di dalam rahim sebagaimana yang Allah inginkan. Ya. Sebagaimana yang Allah inginkan, dan itu berada dalam surat Al-Imran. Yang ujungnya surat Al-Imran itu memuji kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin kita semua bisa bertafakkur dengan apa yang Allah berikan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada tubuh kita. Ya. Dan asli manusia memang subhanallah. Dia dikasih macam-macam sama Allah. Ya. Sudah dikasih ini, sudah tambah dewasa, akalnya tambah lurus, kecerdasannya meningkat. Ya.
kemudian dia bikin karya ini, dia bikin karya itu, dia bikin kerjaan ini, kerjaan itu, kemudian dia melupakan Allah dan senantiasa mengatakan saya yang begini, saya yang begitu, saya mampu begini, saya mampu begitu, prestasi saya ini, prestasi saya itu. Dia lupa bahwa itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 23. Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat 23. Kata Allah, "Huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati untuk berpikir. Qalilan ma tashkurun. Namun sedikit dari kalian yang mau bersyukur. Dalam surat yang lain, surat Ibrahim ayat 32, Allah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 32, Allahu alladzi khalaqa as-samawati wal ard wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 32, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan Allah lah yang mengirimkan hujan kepada kalian fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kemudian Allah mengeluarkan dari tanaman-tanaman tersebut rezeki bagi kalian. Ya, jadi jemaah ini, rahimahullah, ingatlah dan senantiasa bertafakkur bagaimana jiwa ini, tubuh ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Allah memberikan kesempurnaan kepada tubuh. Lihat bagaimana telinga kita normal, mata kita normal, hidup kita di tempatnya, mulut kita juga di tempatnya. Ya, di sini kan insya Allah ada yang mulutnya di jidat. Ya. Padahal Allah mampu tidak memberikan manusia mulutnya di jidat yang lain di bawah. Mampu. Tapi Allah tidak memberikan itu. Jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya seorang itu harus sering-sering merenungi dan tafakkur dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Karena dengan ini mulai itu timbul rasa cinta kita kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, merenungkan nikmat-nikmat Allah yang berhubungan dengan bumi. Merenungkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan bumi, ardiyah, ya. Yang kedua, merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan bumi. Penulis Hafizahullah Ta'ala membawakan kepada kita dari surat Ibrahim ayat 32, wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi'amrihi wa sakhkhara lakumun nahar wa sakhkhara lakumul anhar. Kata Allah, Allah lah yang menghidupkan laut yang dengan itu perahu kalian bisa berjalan di atasnya. Allah lah ya yang menciptakan bagi kalian sungai yang dengan itu kalian bisa manfaatkan. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat 15. Dalam surat Al-Mulk ayat 15 Allah mengatakan, "Wa ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bumi ini dihamparkan oleh Allah agar kalian bisa berjalan di atasnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, bisa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jalanan di daerah Bekasi ini naik turun. Bisa, dan itu menyusahkan kita untuk berjalan. Tapi Allah tidak buat seperti itu. Allah buat semuanya landai dengan mudah dia berjalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menjadikan seluruh tanah yang kita injak itu panas. Tapi Allah tidak berikan itu. Ini semua nikmat dari Allah SWT. Ya. Akhraja lakum minal ardi nabata wal hubub wath thimar. Allah juga mengeluarkan dari bumi ini yaitu tumbuhan-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan. Takhayyalu ma'i law anna Allah jalla wa ala ja'ala al-ardu sanatan wahidah la bisa. Kata penulis, cobalah Anda bayangkan jika Allah buat paceklik 1 tahun. Apa yang akan terjadi di permukaan bumi? Kekacauan luar biasa. Dan kita belajar di Covid, ya. Begitu ada satu virus yang terbangnya lewat udara, selesai. Manusia lumpuh semuanya, hancur lebur manusia. Subhanallah. Ya. Dengan makhluk yang seperti itu saja, habis manusia, nggak bisa apa. Ya. Maka begitu dihilangkan virus tersebut, mestinya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar.
dan rasa cinta kita kepada Allah lebih besar. Wasakhkhara al-asnama fil bahr. Allah juga yang menyediakan ikan-ikan di lautan dan di sungai-sungai. Memang kalau kita lihat laut ya Bapak Ibu ya, setiap hari itu nelayan ngambil ikan di laut. Setiap hari nggak ada habis-habisnya. Padahal nggak ada nelayan pernah ngasih makan ikan. Pernah lihat nelayan datang ke sungai atau datang ke laut terus ngasih makanan doang nggak ngambil apa-apa? Nggak ada. Siapa yang ngasih makan tuh ikan-ikan? Allah. Allah yang ngasih, kita yang makan ikan. Ya. Allah yang ngasih, kita yang makan ikan. Subhanallah. Ya. Dan bagaimana laut itu bisa untuk dilalui oleh perahu-perahu? Bukan tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan ombak itu seperti ombak yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bisa, tapi Allah tidak inginkan itu bagi kita. Allah inginkan laut itu bisa dipakai untuk bisa mendapatkan manfaat dari laut tersebut. Ya. Huwa alladzi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyyan wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an. Ya. Makanya memikirkan atau merenungi apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di permukaan bumi itu akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bapak Ibu jalan-jalan ke mana aja, lihat apa yang Allah siapkan untuk kita. Bagaimana gunung-gunung itu diciptakan oleh Allah. Bagaimana banyak orang bisa mengambil manfaat dari gunung-gunung tersebut. Ya. Ini harusnya menambah rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena bukan berarti Allah tidak mampu untuk menjadikan gunung-gunung itu berterbangan. Gunung-gunung itu selalu mengeluarkan apinya. Gunung-gunung itu bergetar. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan gunung-gunung seperti itu. Allah menjadikan gunung-gunung itu tetap dan kokoh agar kita bisa mengambil hikmah, mengambil manfaat dari gunung-gunung tersebut. Ya. Dari sini kita memahami bahwa bagaimana keindahan di permukaan bumi ini harusnya menjadikan kita lebih cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, menjadikan kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merenungkan nikmat-nikmat Allah yang berhubungan dengan langit. Ya. Merenungkan nikmat-nikmat Allah yang berhubungan dengan langit. Kita sekarang jam 10:30. Boleh kita coba, ya. Kita keluar jam 12 siang. Itu biasanya panasnya apalagi Bekasi. Panas luar biasa. Ya, panas. Waktu itu nggak tahu ya, itu di mobil pernah dia sampai 40, benar nggak tahu. Ya. Bayangin, jadi itu matahari itu jauhnya berapa mil dari kita, dari bumi. Nah, berapa mil? Berapa? Hah? Setengah mil. Intinya sangat jauh. Ya, sangat jauh. Bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala punya keputusan kemudian mendekatkan matahari kepada kita hingga jarak kurang lebih 1 mil saja? Apa yang akan terjadi di daerah sini? Terbakar, lumer semua, hancur lebur. Pertanyaannya, Allah mampu tidak untuk mendekatkan matahari kepada manusia? Mampu dan maha mampu. Tapi apakah Allah dekatkan itu? Tidak. Sebagai rahmatnya kepada manusia. Inilah yang harus kita pikirkan pada saat kita melihat ke langit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari begitu jauh. Kita mendapatkan manfaat dari matahari tersebut dan tidak mendapatkan mudarat dari matahari tersebut. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Allah lah yang mengatur matahari, yang mengatur bulan, dan Allah yang mengatur malam, dan Allah yang mengatur siang. Makanya ada ayat ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qasas. Dalam surat Al-Qasas ayat 71 dan 72. Ini luar biasa. Dalam surat Al-Qasas ayat 71 dan 72 Allah mengatakan, "Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu Allah ya'tikum bi-dhiya aw tasma'un." Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, tidakkah mereka melihat jika
Allah akan jadikan satu hari ini seluruhnya malam. Tuhan mana yang mampu mendatangkan waktu siang? Allah. Allah jadikan satu malam, satu hari, malam semua. Tuhan mana yang bisa mendatangkan waktu siang? Afala tasma'un? Tidakkah mereka mendengar? Lalu Allah mengatakan, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Dan bagaimana jika Allah menjadikan waktu kita sampai hari kiamat siang terus? Tuhan mana yang akan menjadikan atau membawakan kepada kalian waktu malam? Afala tubsirun? Tidakkah kalian melihatnya? Subhanallah. Ya. Allah tantang. Setelah Allah mengatakan bahwa yang atur siang itu Allah, yang atur malam itu Allah, apa kata Allah setelah itu? Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Itulah dari rahmatnya Allah yang ada malamnya dan ada siangnya. Allahu Akbar. Litaskunu fihi, malamnya agar kalian bisa istirahat. Wa litabtaghu min fadlihi, siangnya kalian bisa cari nafkah. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Allahu Akbar. Itu pernah lihat ada tayangan satu negara itu malamnya itu hampir 24 jam. Subhanallah. Malamnya hampir 24 jam. Faman ya'tikum bidzillah. Siapa yang bisa datangin dia waktu matahari dapat di siang hari? Nggak bisa. Sebaliknya ada tempat kota atau negara yang siangnya panjang banget sampai 22 jam, malamnya cuma 2 jam. Siapa yang mampu mendatangkan kepadanya waktu malam? Subhanallahirrahmanirrahim. Ya. Makanya waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dekat sama Namrud, Nabi Ibrahim datang. Allah tuh kalau terbit matahari itu dari timur, ya. Coba terbitkan dari barat. Fabuhita alladzi kafara, maka si kafir itu diam. Ya, yang bisa. Subhanallah. Ya, bagaimana hikmah ya dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta. Jadi kita tidak dapatkan manfaatnya. Ya. Jadi jawab ini kita bisa melihat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita waktu malam dan waktu siang. Dan saya rasa Indonesia itu di antara negara yang waktu malam dan siang ini tidak banyak memiliki perubahan. Gak ada musim-musim yang ekstrim. Di Eropa misalnya, ya, sampai menjadikan malamnya begitu sebentar dan siang begitu panjang. Nah, di Indonesia tidak lama. Perbedaan cuma 1 atau 2 jam saja. Siangnya segitu, malamnya juga segitu. Ya, nggak pernah jauh daripada itu. Jadi memang dari Allah Subhanahu wa taala. Di Saudi, ya, misalnya contohnya, di Saudi, Isya itu 8:30 malam. Kita selama perjalanan kehidupan di Indonesia belum pernah kayak di Jakarta. Isya jam 8:30 malam. Kecuali kita sholatnya telat. Ya, itu beda kasus. Tapi masuk waktu Isya jam 8:30 malam nggak ada. Tapi kalau di Arab, di musim panas, itu 8:30 baru ada. 30 menit kemudian, berarti kita sholat jam berapa? Jam 9. Ya, waktu itu mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan. Ramadan itu selesai tarawih jam 11. Isya itu jam 9. Selesai tarawih 11:30. Baru makan malam. Setelah itu jam 4 subuh. Betapa pendeknya waktu malam ini. Bukannya 9:30. Ya, Subhanallah. Begitu pendek. Indonesia nggak pernah ngalamin kayak begini. Ya. Ini kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur ini dengan sedemikian rupa. Ya. Dan kita ini Pak, ya, kalau Bapak memiliki usaha, kemudian ada satu karyawan yang begitu handal, dia urusin itu seluruh keuangan, pasti kita cinta. Kita senang karena dia telah menguruskan dengan baik. Ya. Kita punya orang tua yang selalu mengurusin kita dengan baik, pasti tidak sayang. Kita sebagai orang tua memiliki seorang anak yang mengurusin kita dengan baik, pasti tidak sayang. Kita bisa sayang dengan makhluk karena mereka mengurusi kita dengan baik. Lalu, kenapa kita nggak bisa cinta dengan Allah Azza wa Jalla yang telah mengurus alam semesta dengan baik?
dengan begitu proporsional sesuai dibutuhkan oleh manusia. Ya. Makanya Allah mengatakan pada surat Sad ayat 46, di surat Sad ayat 46 Allah mengatakan, "Qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya aku memperingati kalian dengan yang satu agar kalian berdiri beribadah kepada Allah sendirian ataupun berdua, thumma tatafakkaru, kemudian kalian bertafakkur. Ya. Dalam surat Yasin ayat 40, dalam surat Yasin ayat 40 Allah mengatakan, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Ini juga ayat luar biasa. Kata Allah dalam surat Yasin ayat 40, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak akan pernah terjadi matahari bertabrakan dengan bulan. Wa la laylu sabiqun nahar. Tidak akan pernah terjadi malam mendahului siang. Wa kullun fi falakin yasbahun. Dan semua dari mereka itu ada jalur-jalur yang mereka jalani. Matahari punya jalur, bulan punya jalur, malam punya jalur, siang punya jalur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kita bertafakkur dengan apa yang Allah ciptakan. Ya. Maka inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang mampu mengurusi alam semesta ini kecuali Allah. Ya. Makanya dalam ayat kursi yang biasa kita baca, itu kan semuanya sifat Allah ya Bapak Ibu ya. Apa yang Allah katakan tentang sifatnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah memiliki yang di langit dan yang di bumi. Lahu ma fis samawati wal ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah masih tahu bahwa seluruh yang ngurus bumi, yang ngurus langit itu Allah. Terus Allah bilang, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Apa artinya wala ya'uduhu hifdhuhuma? Apa artinya itu? Waduh, diam semua. Apa yang terjadi kalau diam itu? Biasanya ada dua. Tawadhu atau enggak tahu. Wala ya'uduhu hifdhuhuma adalah Allah tidak merasa berat dan letih sedikit pun dalam mengurusi langit dan bumi. Allah wala ya'uduhu hifdhuhuma, dalam menjaga dua ini Allah sama sekali tidak kerepotan. Allah sama sekali tidak merasa keberatan. Allah sama sekali tidak merasa sulit dalam mengurus dua hal ini. Allahu Akbar. Coba, Bapak di sini ada istrinya dahulu nggak? Ya udahlah, nggak usah kasih tahu apa-apa lah. Rahasia aja. Ya. Ngurus istri satu dengan 2-3 anak, biasanya kepalanya pusing. Ibu-ibu juga gitu. Ya. Punya anak, ya. 2, 3, 4, 5 biasanya kepalanya ada pusing. Padahal yang diurus cuma satu rumah. Begitu lelahnya, begitu letihnya, begitu capeknya, begitu ngeluhnya, ya, jadi makhluk. Kalau Allah tugaskan kepada kita, Mbak ini selain ngurus 2 anak, ngurus langit ya? Ngurus langit. Siapa yang mau ngurus langit selain Allah? Nunggu malam siang, nggak boleh ada luput, nggak boleh. Nggak ada yang mampu. Ya, bagaimana kalau urusan-urusan sebesar ini dikasih kepada makhluk? Nah, Allah yang turun sendiri mengurus ini semua agar bisa menjadi masalah bagi makhluk. Ya. Dan tidakkah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengurusan dari Allah ini? Yang keempat, merenungkan kebijaksanaan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Merenungkan kebijaksanaan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, merenungkan kebijaksanaan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini mestinya memang ini salah satu hal yang bikin kita cinta sama Allah. Bagaimana Allah begitu indah mengurus takdir seseorang kepada. Dan ceritanya banyak loh.
masalah takdir. Di Al-Quran begitu banyak. Bahkan Bapak Ibu saya ini punya cerita masing-masing tentang masalah takdir. Ya. Keindahan takdir dan kebijaksanaan takdir. Tapi lihat, di antara cerita yang paling fenomenal tentang masalah ini adalah cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Bapak Ibu sekalian? Nabi Yusuf alaihissalam itu awalnya menjadi seorang anak yang begitu dimanja oleh sang ayah. Kemudian pindah ke sumur. Dari sumur pindah jadi barang dagangan, jadi budak ke Mesir. Kemudian jadi pembantu di Mesir. Setelah jadi pembantu di Mesir, dipenjara secara zulman, dipenjara karena kezaliman. Puluhan tahun ini dilewati oleh Nabi Yusuf alaihissalam hingga baru tahun ke-40. Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara, kemudian ditinggikan martabatnya, kehormatannya, jabatannya, hingga akhirnya dia bisa kembali ketemu dengan para keluarganya. Seluruh warna-warni cerita dari Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Namun di akhirnya di surat Yusuf ayat yang ke-100, Nabi Yusuf alaihissalam itu mengatakan, Inna Rabbi latifun liman yasha. Sesungguhnya Allah begitu lembut dan bijaksana dari takdir-takdir yang Allah inginkan. Ya. Tahu ini kapan dikatakan Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf itu meyakini bahwa ini yang harus disyukuri dan saya tambah cinta kepada Allah karena takdirnya Allah. Kenapa? Kapan ini dikatakan? Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Saat Nabi Yusuf yang sudah hampir 40 tahun tidak bertemu dengan ayah dan ibunya, kemudian Allah pertemukan di tempat yang begitu luar biasa. Nabi Yusuf yang jadi menteri di satu istana menteri, ayahnya dan ibunya datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam beserta dengan seluruh saudara-saudaranya yang hampir 40 tahun tidak pernah ketemu. Kemudian mengatakan, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahku, inilah hasil yang realita dari mimpi yang pernah aku ceritakan kepadamu. Wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazara syaitanu baini wa baina ikhwati. Dan Allah benar-benar telah memberikan kebaikan kepadaku, kata Nabi Yusuf. Setelah aku dikeluarkan dari penjara dan terjadilah salah satu masalah antara diriku dengan saudara-saudaraku, Allah mendatangkan engkau, wahai orang tuaku. Inna Rabbi latifun liman yasha innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah begitu lembut dan bijaksana dalam ketetapan takdirnya, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Makanya banyak di antara kita tuh baru bersyukur saat dia mengetahui hikmah dari takdir yang Allah berikan kepadanya. Ya. Makanya takdir Allah Subhanahu wa taala ini harus senantiasa kita ingat agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jawab kalau itu. Nabi ini dari awal enggak pengen kalau sholat tuh ngadepin Aqsa, enggak mau. Nabi maunya sholat tuh ngadepin mana? Ka'bah. Berapa lama Nabi minta sama Allah Subhanahu wa taala agar pindah kiblatnya? Setahun 3 bulan atau setahun 4 bulan baru kita boleh. Nah, pelajaran buat kita. Nabi minta sesuatu setahun 3 bulan, doa terus nih setahun 3 bulan, gak pernah futur dari doa, gak pernah malas, gak pernah lemah, gak pernah putus asa dari doa. Setahun 3 bulan, setahun 4 bulan baru dikasih sama Allah SWT. Dan dia adalah Nabi. Kenapa? Bukankah Allah mampu dengan segala kehebatan yang Allah miliki untuk menjadikan kiblat langsung pindah, selesai. Tapi Allah ingin mendidikan Nabi SAW dengan memperbanyak doa setahun 3 bulan tersebut. Begitu juga Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada cita-cita yang belum tergapai, Allah ingin meninggikan kita dengan memperbanyak munajat kepada Allah. Nanti di waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, baru Allah akan memberikan apa yang kita minta dalam doa kita. Kenapa? Agar 3 tahun ini proses agar kita derajatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mesti kalau minta itu langsung dikabulin, Rasul yang paling pantas. Ternyata Rasul baru bisa mendapatkan apa yang diinginkan selama 1
setahun 3 bulan doa terus. Dan kita Allah ada kandidat kita yang kuat doa, minta itu artinya sampai setahun. Maaf loh, kalau saya bilang sih nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Biasanya kita malah mau action, kita terburu-buru. Ya, minta ini nggak dapat, udah 5 bulan doa, udahlah, emang nggak dapat. Dia Nabi setahun 3 bulan, bayangin coba. Kuat banget, konsisten. Dan memang kamu pengen lihat permintaannya, ngerayap yang pengen Allah lihat. Dan ini takdir yang luar biasa indah dari Allah SWT. Kita ditinggikan semua Allah lewat ibadah. Ya, makanya Allah Rasul pernah mengatakan, la yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil. Kata Rasulullah SAW, akan diijabah doa-doa kalian selama tidak terburu-buru. Ditanya, bagaimana terburu-buru itu ya Rasulullah? Kalian mengatakan da'autu wa lam yustajib. Aku udah doa tapi enggak dikabulin. Ya. Maka jemaah rahimahullah, ini takdir ini kalau kita renungi banyak bisa menjadikan kita tambah cinta kepada Allah. Wallahi. Ya. Nabi SAW itu bukan gak bisa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh keluarga Nabi SAW Islam semua di awal-awal. Bisa enggak Allah kasih hidayah kepada mereka? Bisa. Tapi Allah tidak mau. Allah pengennya Nabi kerja keras agar tinggi derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, dan begitulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, agar rasa cinta kita kepada Allah tambah besar, senantiasa merenungi pahala yang Allah siapkan. Senantiasa merenungi pahala yang Allah siapkan. Senantiasa merenungi pahala yang Allah siapkan. Bapak Ibu rahimahullah, coba berpikir, ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala di antara pahalanya yang paling banyak itu apa? Pahala orang bertaubat. Karena pahala orang yang bertobat itu dihapuskan dosa-dosanya. Allah tak pernah bilang kalau sudah 100 kali dosa berarti dia akan diampuni. Allah tak pernah bilang. Allah begitu sabar, begitu istimewa. Kalau Anda bertobat tetap dapat pahala. Kalau Anda bertobat tetap akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Coba bandingkan keadaan yang maha rahim, maha menyayangi, maha pengampun ini dengan kita. Ya. Bagaimana ketidaksabaran diri kita? Ini tafakkur. Ya, kita bisa jadi seorang ayah atau seorang ibu. Kemudian anak kita melakukan kesalahan. Oke, sekali apa-apa. Jangan lagi ya nak. Oke. Ternyata si anak ini baru 1 hari, besoknya melakukan kesalahan yang sama. Mulai nada suara naik beberapa oktav dulu, 1, 2 oktav. Nah, apa kemarin? Nggak boleh kan? Oh iya. Hari ketiga melakukan kesalahan yang sama. Kira-kira orang tua nadanya udah kayak apa tuh? Naik lagi, ada orang lagi di sini. Atau sambil gigit giginya tuh. Nah, udah gergetan banget. Kesalahan yang keempat, nggak sabar, dihukum dia, dijawab, cubit dan lain. Tapi Allah tidak pernah seperti itu. Selama Anda berdosa kemudian bertobat, Allah akan ampuni, Allah akan ampuni, Allah akan ampuni. Tidak pernah Allah malas, tidak pernah Allah bosan dengan mengampuni manusia. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan untuk mengampuni dosa-dosa kalian hingga yang ada kalian yang bosan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Bosan bertobat itu ada pada manusia, tapi bosan memaafkan tidak ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Allah. Ya. Manusia itu bisa sabar cuma dengan 1, 2, 3 kesalahan aja, tapi Allah bisa sabar dengan 1000 kesalahan manusia, 1000 kesalahan yang kita lakukan. Allah sabar, Allah tunda seluruh hukuman yang menunggu kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita
kalau orang baru sekali salah dia menghukum, 2 kali salah hukuman lebih besar, dan begitu terus. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu, jemaah. Tidak rasa seperti ini, bertafakkur seperti ini menambah cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasul mengatakan la asbara 'ala Allah, la asbara min Allah. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah dihina, tapi Allah memberikan karunia-Nya kepada orang yang menghinanya. Lihat orang Nasrani. Itu orang Nasrani setiap hari menghina Allah dengan mengatakan Allah memiliki anak. Tapi lihat mereka, makan enggak mereka? Makan enggak Bapak Ibu? Makan. Punya rumah enggak mereka? Punya. Punya mobil-mobil mewah enggak mereka? Punya. Dari siapa itu semua? Allah. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Azza wa Jalla. Yang lebih sabar daripada Allah. Dihina namun Allah berikan karunia. Ya. Makanya ini harus menyadarkan kepada kita bahwa cinta kita kepada Allah ini harus betul-betul besar. Dan tafakkur ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini harus menambah kita atau harus ada di dalam kepala kita selalu, terlebih saat kita malas dalam beribadah. Lihatlah betapa banyaknya nikmat Allah. Lihat betapa banyaknya ampunan Allah. Lihat apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Lihatlah pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita. Kalau seluruh amalan itu selalu sama dengan pahala yang Allah berikan, habis kita. Kalau hitung-hitungan isi detail itu habis kita, Bapak Ibu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan pahala royal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan man hamma bi hasanatin falahu ajr. Siapa yang niat melakukan kebaikan, maka dia memiliki satu pahala. Bayangin, niat satu pahala. Fa in amilaha, kalau dilakukan jadi fa asyru amsalha ila 700 dhif. Maka kalau jadi diamalkan niat baik tersebut, maka akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Coba. Jadi nggak satu banding satu. Ya. Kita niat ngaji. Misal tadi kita ngaji jam 9 atau jam 10. Ya. Kita niat ngajinya dari jam 7. Ya. Itu dapat pahala satu. Jadi ngaji langsung pahalanya besar. Ya. Langsung pahalanya besar. Dan sebaliknya, man hama bisayyi'ah, siapa yang niat melakukan keburukan, pada untuk belum dicatat dosa. Nah, tadi kalau kebaikan niat aja dapat pahala. Kalau dosa niat aja nggak dapat pahala. Fa'in amilah, tapi kalau jadi melakukan keburukan, berapa dosanya? 1. Sama persis dengan yang dilakukan. Allah. Ya. Tidakkah kita mencintai Rabbul Ghafur, Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia, kedermawanannya, royalnya dalam pahala, dan begitu cinta kepada kita. Ya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, silakan introspeksi diri masing-masing. Apakah kita benar-benar telah mencintai Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ya. Apakah kita masih berat dalam melakukan perintah dan masih berat untuk menjauhi larangan? Maka semoga 5 tips ini bisa mengembangkan rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiikum. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ini pertanyaan ada beberapa yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, semoga Ustaz dalam keadaan sehat. Amin. Ustaz, apakah dengan menyiapkan uang untuk masa depan kuliah anak, termasuk sikap yang tidak yakin dengan rezeki anak, sudah diatur? Tergantung. Kalau anaknya SMA, kemudian sudah mau kuliah, itu nggak masalah. Ya. Tapi kalau anaknya masih TK, duitnya disiapin dari sekarang, berlebihan. Ya, Allah udah siapin rezeki-rezekinya nanti. Apalagi dia udah siapin akhirnya pelit dalam menyedekahkan sesuatu fisabilillah. Ya, mestinya dia sedekahin. Dia bilang ini duitnya deposit nih buat anak saya nanti kuliah. Anak itu berapa? Umur 2 tahun. Umur 2 tahun hartanya luar fisabilillah. 2 tahun. Seakan-akan Allah akan menyempitkan rezekinya sampai nanti kuliah. Apa dan tidak akan, ini namanya
husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau waktu-waktunya dekat, relevan dengan akalnya manusia, dia kelas 2, dia kelas 3 SMA, mau kuliah di satu tempat, maka disiapkan uang oleh orang tua, itu oke, normal. Ya, tapi kalau jaraknya begitu jauh, tidak normal. Ya, jadi dihitung, ya, jaraknya seperti apa. Ustaz, bagaimana sholat saya yang rasanya saya sulit sekali untuk berkonsentrasi? Apakah sholat saya sah? Kalau pertanyaannya sah atau tidak, maka rukun dan wajib yang dikerjakan selesai Pak, sah. Ya. Kalau keabsahan sholat dihitung lewat khusyuknya dan fokusnya, batal mulu sholat kita. Rakaat pertama ingat kunci motor lupa dicampur. Rakaat kedua ingat kompor ini belum dimatiin di rumah. Rakaat ketiga anak. Rakaat keempat masya. Kalau sholat keabsahannya dihitung lewat gini-gini, ya habis kita nggak bisa sholat. Ya nggak sah sholatnya. Tapi fokus dan khusyuk kita itu akan menentukan bagaimana besarnya pahala yang memberikan kepada kita. Makanya Rasul mengatakan orang sholat di shaf yang sama, ini orang dari fadilah dulu Tuhan. Tidaklah dapat pahala sholat kecuali hanya sepertiganya, hanya seperempatnya, hanya sepersekiannya. Apa yang membedakan? Khusyuk. Ya, maka kita harus belajar bagaimana kita bisa fokus. Salah satu hal yang bisa menunjang fokus kita dalam sholat adalah mengerti apa yang dibaca. Mengerti apa yang dibaca. Ya, tadi contohnya di sini kan saya lihat semuanya pada baca ayat kursi. Tapi kalau buat apa yang butuh hifdzuhuma nggak tahu, itu nggak ada efeknya. Efeknya bakal kurang. Ayat kursi ibu-ibu bapak-bapak itu kalau dibaca lawan setan ini dia jauh keluar dia, nggak berani. Tapi kalau kita ngerti, nggak ngerti, setan dia progres dalam kita tetap aja. Ayat kursi jalan, setan nggak tahu. Ada setan ada dia nggak ngerti. Ya, nggak ada efeknya, nggak ada powernya. Kalau bacaan mau ada powernya, kita tahu dong hati kita ikut baca. Masalahnya kadang kita baca sesuatu, hati kita nggak ikut baca. Ya. Kita baca Subhana Rabbiyal Azim puluhan tahun, tapi kita ditanya apa tuh Subhana Rabbiyal Azim? Nggak tahu. Subhana Rabbiyal A'la, apa artinya Subhana Rabbiyal A'la? Mesti tahu, wajib tahu, baca tiap hari puluhan tahun. Sami'allahu liman hamidah. Apa artinya Sami'allahu liman hamidah? Masa nggak tahu? Puluhan tahun baca Sami'allahu liman hamidah. Masa ini luput? Kemudian kita ngomongin hal besar lainnya, nggak pantas. Dari mana datang khusyuk? Kalau kalimat-kalimat yang setiap hari dibaca itu nggak tahu. La ilaha illallah. Ya. Al-Fatihah nggak hafal artinya. Qul huwallahu ahad nggak tahu artinya. Qul a'udzu birabbil falaq nggak tahu artinya. Kita udah baca qul ini itu udah tahu Bapak Ibu. Nggak boleh nggak tahu. Malah stepnya itu udah tahu tafsirannya apa aja, kandungannya apa aja. Jadi begitu baca ayat-ayat yang biasa kita baca, powernya kuat, manfaat buat hati kita. Ya. Jadi itu salah satu tips buat usul kita nanti apa yang kita baca. Ustaz, kalau kita mau pindah rumah baru, biasanya kami mengadakan pengajian dan membaca surat Yasin dan diteruskan dengan baca tahlil dan doa-doa. Apakah itu melanggar syariat? Iya, itu melanggar syariat. Ini bisa masuk kepada bid'ah. Ya, karena kalau kita pindah rumah, ya, cukup kita pindah rumah, sebelum masuk rumah kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, kemudian bismillah, masuk salam. Ya. Kalau kita pengen undang orang makan, silahkan. Kemudian kita minta mereka masing-masing mendoakan rumah kita agar mendapatkan keberkahan, boleh. Tapi kalau ada ibadah-ibadah khusus seperti membaca surat tertentu, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada dalilnya. Ya. Bahkan sebaliknya, kalau rumah kita ini ingin jadi berkah, yang dibaca Al-Baqarah. Ya, dari surat Quran yang umum gitu. Ya. Saya udah lansia dan mau umrah. Bolehkah kalau tawaf saya pakai tongkat? Boleh. Kalau nggak kuat boleh pakai kursi roda. Ya, boleh. Ustaz, saya melihat reel Instagram ini,
Ustaz, Khadijah meminta Maisarah untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW di waktu muda untuk berdagang ke Syam. Pertanyaannya, satu, wanita diperkenankan untuk bekerja karena Maisarah bekerja kepada Khadijah. Khadijah sebagai bisnis perdagangan saat itu. Wanita tidak memutuskan dari suami saja di rumah. Khadijah anaknya banyak. Kedua, Maisarah bersafar dengan Nabi Muhammad ke Syam. Maka saat itu belum ada ketetapan safar ya Ustaz, karena Nabi belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Ini masalahnya satu, Maisarah itu laki-laki. Alhamdulillah nanya. Nanya ini. Dan Maisarah itu laki-laki. Jadi dia sabar, kenapa? Ya. Jadi ini Maisarah ini adalah budak dari Khadijah. Ya, budak dari Khadijah. Khadijah bebas untuk nyuruh-nyuruh. Ya. Di sini ada yang namanya Siti Maisarah begitu. Memang di Indonesia ada nama-nama, kalau dia laki-laki, di kita jadi perempuan. Salah satunya Maisarah. Ya. Makanya waktu kajian Khadijah nanya, ini Maisarah laki atau perempuan? Mereka jawab apa? Perempuan. Ternyata ini adalah laki-laki. Ya, ini laki-laki. La haula wala quwwata illa billah. Di sini ada namanya Firdaus. Firdaus kalau dia perempuan. Ya. Kalau di sini Bang Daus, Mas Daus. Ya. Kalau hal ini masalahnya perempuan dan mudah sekali hilang ya. Pertanyaan hilang dari orang Taufik untuk bertanya. Ya. Karena ini sebenarnya apa ya, pola yang ada kalau kita belajar dari Reels. Karena potongan-potongan itu akhirnya membuat kita kadang salah dalam menyimpulkan sesuatu. Maka alhamdulillah dia bertanya di satu chat dan akhirnya mengetahui apa yang benar dari itu. Baik. Ustaz, saya punya tabungan haji dengan suami, tapi tabungan hajinya masih kurang. Suami kepikiran untuk tabungan tersebut daftar umroh mengajak orang tua dan mertua. Insya Allah cuma nambah sedikit. Nah, sebaiknya kita menunggu untuk bisa haji atau tabungannya untuk umroh bersama orang tua dan mertua. Jawabannya sabar dan ikut haji. Ya, sabar nabung terus sampai duitnya terkumpul buat haji. Haji wajib, umroh tidak wajib. Ya, pula umroh kalau dikatakan wajib itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang tua. Ya, seluruh ibadah yang fardu ain maka yang paling wajib kita dulu. Ya, kata haji. Orang tua kita belum haji, kita juga belum haji. Dalam syariat yang didahulukan diri kita sendiri. Dalam syariat. Kalau fulus kalian ini banyak, silakan dua-duanya dijalani. Ya, tapi kalau pertanyaannya apakah kita uang hajinya diputuskan untuk kita umroh aja, jawabannya jangan seperti itu. Ya, tapi haji ini merupakan rukun Islam. Memang begitulah dalam proses kita untuk haji. Banyak nabung, banyak sabar. Karena demi Allah Bapak Ibu ya, ini banyak banget orang-orang ambil tabungan hajinya. Dia diambil dicairin. Tabungan-tabungan yang lain ya, nggak dicairin. Ya, padahal yang wajib bagi dia adalah pergi haji. Jangan cepat-cepat mencairkan tabungan haji. Biar dia jalan. Kita yuksab, kita nabung haji itu setiap hari dapat pahala. Kita nabung untuk ibadah kepada Allah SWT. Ya, maka saran saya untuk tidak membatalkan hajinya, tapi terus menabung untuk haji. Ya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nanya. Apa yang kita lakukan untuk baca pikiran yang negatif. Apa yang kita cari? Ini ada pertanyaan terakhir. Ya, apa yang mesti kita katakan saat kita nih digoda oleh syaitan dalam masalah syahwat? Misalnya kita melihat perempuan kemudian tergoda perempuan tersebut. Ya, yang pertama sebelum bacaan kita tundukkan badan.
Ya, jangan dilihat perempuannya. Ya, kemudian kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, setelah kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling. Karena kalau kasusnya melihat wanita, caranya selain baca tadi itu yang pertama, berpaling alias kabur jauh-jauh. Gitu. Kalau lawan jenis atau laki-laki kepada perempuan itu step pertamanya kabur. Ini yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam waktu digoda oleh perempuan. Kabur lari Nabi Yusuf. Maka dengan lari itu step yang paling menjanjikan untuk kita lepas dari godaan tersebut. Ya. Begitu Allah Taala. Ya. Jangan maaf. Bapak Ibu tadi sini awal bahwa ini satu doa agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma barabnya Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalun ladzi yuqarribuni ila hubbik. Nah, silahkan di-searching dan dihafalkan agar kita semua mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.